Oke, di video kali ini gue akan bahas tentang bahaya atau efek negatif pacaran ya ketika kamu masih di usia produktif. Di luar sana, banyak sekali orang yang galau karena diputusin pacarnya. Dan mereka itu tidak sadar kalau value mereka ya, aset berharga mereka itu sedang digerogoti secara pelan-pelan. Dan mereka semua tidak sadar akan hal itu ya kan. Dan tahun ini masih sibuk dengan hal yang seperti itu, menurut saya itu sangat ketinggalan sekali. Karena orang-orang di luar sana itu sudah berpikir 2, 3, 4 atau 10 langkah ke depan ya kan. Dan tidak selamanya harus memikirkan tentang percintaan. Oke, di video kali ini kita akan bahas sampai tuntas bagaimana situasi saat ini ya, yang banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang terjebak dalam lingkaran pacaran ya. Dan mereka tidak bisa keluar dari lingkaran tersebut, bahkan untuk meminimalisir pacaran pun mereka tidak bisa. Kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Banyak juga di luar sana bahwa orang-orang itu berpikir bahwa pacaran itu adalah sebuah kebutuhan, sebuah keharusan, sebuah kewajiban, ya kan? Padahal mereka tidak sadar bahwasanya pacaran itu memang tidak terlalu penting. Bahkan kalau kita diurutkan di nomor, ya secara nomor, itu mungkin kita tempatkan di nomor 10 untuk pacaran. Nomor satunya adalah kemampuan, skill, ya kan, penghasilan. Itu di situ. Tapi cara berpikir mereka di luar sana bahwa pacaran itu memang sebuah kebutuhan, dan kalau mereka nggak punya pacar itu kan rasa sendiri, nggak bisa hidup sendiri, bahkan galau karena gak punya pacar gitu kan. Dan menurut saya itu adalah sebuah mindset yang memang harus dirubah dari sekarang. Kenapa? Kalau kita sampai salah pasangan ya kan, kita pertama satu kita bisa kehilangan waktu, kehilangan waktu untuk yang ke hal yang lebih baik gitu. Contoh, kalau kamu masih di usia muda, di usia produktif, waktu kamu habis hanya untuk pacaran, ya kan? Waktu di mana kamu untuk bisa mengembangkan skill, menambah penghasilan, income, investasi dan sebagainya, habis oleh hal tersebut dan tidak berguna sama sekali. Bahkan karena pacaran, kamu itu tidak bisa fokus dengan apa yang kamu bangun. Bangun pagi, bukannya WA, bertengkar. Mending kalau nggak bertengkar ya kan. Itu isinya bertengkar mulu ya kan, kayak gitu. Habis gitu tidak kurangnya bersosialisasi dengan teman, keluarga gitu kan. Apabila pacar kalian itu orangnya adalah posesif atau suka ngatur-ngatur gitu kan. Padahal dunia itu ya, kita tuh dilahirkan untuk sebuah kebebasan, kebebasan memilih untuk hal yang benar. Jadi di usia produktif, energi kalian diusahakan itu untuk hal yang lebih baik. Ya, karena menurut saya, sepengalaman saya, pacaran itu memang menggerogoti semua aspek waktu, ya kan? Bahkan cash flow kalian, ya, keuangan kalian gitu loh. Habis untuk hal-hal yang tidak penting dalam dunia pacaran itu. Efek pacaran juga itu terjadi sebuah ketergantungan secara emosional terhadap orang lain, ya kan? Jadi ibarat kata, oh aku kalau nggak ketemu dia hari ini galau, hari ini aku sedih gitu kan. Itulah yang terjadi, ya kan? Kamu terjadi ketergantungan sama dia. Karena kamu pacaran itu terlalu dalam cintanya sama dia yang bahwasanya belum tentu itu jodoh kamu. Dan yang lebih parah lagi, kamu kehilangan kendali atas kebahagiaan diri kamu sendiri. Itu yang paling parah dalam pacaran. Maka jangan aneh ketika kita lihat sekarang di sosial media ya, banyak sekali yang anak-anak muda yang kehilangan kendalinya gitu kan, karena ketergantungan terhadap pacarnya, baik cewek maupun cowok, ya kan. Banyak yang galaunya berlebihan, reaksinya berlebihan, ya kan. Sampai-sampai ada yang nangis gitu kan, tidur di tengah jalan ya kan, karena diputusin pacarnya atau kejadian-kejadian yang lainnya gitu kan, yang mereka itu tidak malu menunjukkannya di depan umum. Ya kan. Itulah efek pacaran yang menurut saya itu sangat tidak dianjurkan sekali. Dan kita harus sadar bahwa waktu itu lebih berharga daripada emas, ya kan. Ketika kamu di usia produktif, waktu itu benar-benar harus dimanfaatkan, ya. Waktu, energi, keuangan harus benar-benar dimanfaatkan untuk membangun satu mental, kedua keuangan. Itu penting sekali. Yang ketiga skill, ya. Di usia produktif seperti kalian itu benar-benar jangan sampai salah langkah. Kenapa? Kalau kita salah langkah ya, semisal
70% pacaran, 30%-nya itu untuk pengembangan diri. Coba sekarang dibalik, ya kan? Kalau kita punya kemampuan, punya skill, punya uang yang banyak, cewek ya atau lawan jenis itu pasti mengikuti kita, ya kan? Pasti datang dengan sendiri dan jodoh itu nggak kemana-mana kawan. Kita harus paham itu. Dan jangan sampai kita keliru untuk memilih atau sampai salah langkah di usia muda kalian. Maka ketika 2-3 tahun kemudian kalian akan sia-sia dengan pilihan kalian. Apalagi kalau sampai salah pasangan gitu. Pasangan kalian yang tidak mendukung value kalian, tidak mendukung skill kalian, tidak mendukung ya kan produktivitas kalian ya. Bahkan hanya untuk membuat beban atau membuat value kalian tuh turun gitu. Kalian tinggalkan saja. Kalian antara cari lain atau kalian keluar dari lingkaran pacaran itu dan kalian fokus untuk diri kalian sendiri. Bahkan pacaran bisa menimbulkan degradasi standar demi validasi. Sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba ya untuk ketika misal dia diputuskan, dia larinya tuh bukan ke utama fokus diri dia sendiri, tapi larinya adalah gimana saya menunjukkan ke mantan saya bahwa saya punya pasangan yang baru gitu kan. Habis itu dipamerin lagi padahal dia itu hanya untuk bersifat balas dendam atau bersifat pelarian. Dan yang dimaksud dengan degradasi standar atau validasi adalah kalian ya kan bikin hal yang menurut saya begitu malu. Kalian tuh ngemis-ngemis perhatian, ngemis-ngemis kabar, ngemis-ngemis aku mau minta maaf segala macam kayak gini gitu kan. Padahal ya itu menurut saya menurunkan value kalian. Oke lah kita pemaaf, tapi untuk dalam hal percintaan keduanya saling mengerti, ya kan? Akhirnya dengan hal seperti itu kalian yang ada yang sampai sujud-sujud ke pasangannya dia cewek maupun cowok ya kan? Dan itu di tempat umum kelihatannya kan, itu sangat menurunkan validasi kalian. Padahal diri kita tuh aset yang paling berharga. Energi kita itu harus digunakan ya, emosional, energi ya. Emosional dan energi itu sangat berperan besar dalam hidup kita. Kalian percaya nggak percaya kalau energi itu bisa mewujudkan sesuatu gitu kan. Emosi itu bisa mewujudkan sesuatu. Energi yang misal kita emosi ya, kita rubah aja ke hal yang lebih baik. Kenapa kita nggak melakukan hal seperti itu ya kan? Kalau energi kalian gunakan untuk hal yang lain negatif, maka timbullah negatif. Tapi energi emosi kalian digunakan untuk hal yang lebih baik, maka hasilnya adalah hal yang sangat berkelas, yang sangat baik. Kenapa kita tidak melakukan hal seperti itu gitu loh. Saya tidak menyuruh kamu jomblo, bukan. Tetapi asah skill dulu ya sebelum pacaran agar kalian bisa menjadi orang yang bervalue, orang yang bisa dicari gitu loh. Kenapa sih saya tekankan itu? Karena sekarang Indonesia itu butuh sekali orang-orang yang mindsetnya bagus, cerdas ya kan. Tidak tergerus oleh FOMO, tidak tergerus oleh standar-standar media tertentu. Misal standar TikTok, kan sekarang banyak sekali tuh cewek-cewek yang standar TikTok ya kan. Naikkan cash flow, bentuk fisik, asah skill ya kan. Itu yang harus kita tonjolkan, harus kita lakukan sekarang ya kan. Ingat 30%-nya percintaan, 70%-nya adalah perbaiki diri, mindset, cash flow ya, keuangan kalian itu sangat lebih berarti dan terarah. Karena pacaran itu ibarat kalian punya uang 1 miliar, kalian gunakan uang tersebut buat beli kembang api, kalian bakar kembang apinya, awalnya kelihatan indah, tapi habis itu kalian nggak punya apa-apa, ya kan? Jadi pacaran itu, ya pacaran yang tidak jelas di usia muda hanya akan menimbulkan kejadian seperti itu, gitu loh. Tanpa arah yang jelas. Mending kalau memang arahnya jelas. Cuman sekarang fenomenanya di luar sana adalah banyak yang mau gonta-ganti pasangan, tidak cukup dengan satu pasangan, ya kan? Uang mereka habis hanya untuk hal-hal yang tidak penting seperti itu, ya kan? Orang tua mereka di rumah mungkin kekurangan beras atau butuh bayar ini itu segala macam. Kalian kerja, ya kan? Banting tulang. Terus kalian punya pacar, ya kan? Kalian memprioritaskan pacar kalian itu adalah hal yang sangat bodoh sekali. Utamakan keluarga dulu, ibu atau bapak kalian semua yang memang benar-benar harus kalian utamakan. Pacar nomor sekian, ya kan? Karena pacar menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak tentu. Kenapa tidak tentu? Beda dengan yang sudah tunangan, beda dengan yang mau nikah gitu kan. Bahkan dalam agama pun kalian dilarang sebenarnya kan.
Cuman di sini kalian selalu membangga-banggakan bahwa aku kalau nggak punya pacar aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Seakan-akan pacaran itu dalam hidup kalian adalah sebuah puzzle yang hilang, ya kan? Padahal itu adalah sebuah puzzle yang memang tidak diperlukan, gitu loh. Apalagi dengan situasi global yang saat ini, ya kan? Kita kalau masih kemakan gengsi, standar TikTok, ya kan? Pacaran kalian dengan masih gaya seperti itu, siap-siap kalian, maksudnya dalam hal keuangan, ya kita ambil dari sudut keuangan, akan habis dengan sia-sia. Karena apa? Tahun ini memang sekarang semua benar-benar mengalami krisis, ya kan? Dari harga kebutuhan semakin mahal, ya kan? Jadi kuranginlah hal-hal yang bisa membebankan kalian. Mungkin sebagian orang tidak terima dengan pernyataan saya seperti ini, tapi di sini saya mengajak untuk kita berpikir dengan mindset yang lebih jelas, lebih cerdas, ya kan? Tidak melarang pacaran, ya secara ini pribadi, tetapi kalau kita pikirkan secara baik-baik, memang pacaran itu banyak negatifnya. Kalau hubungan kalian ya di usia produktif itu tidak jelas. Arahnya kemana itu tidak jelas, itu bahkan bisa menaruh kalian di ujung tanduk. Oke, dan itu saja video kali ini. Untuk yang kalian setuju dengan materi kita hari ini, silahkan komen. Yang enggak juga silahkan komen, oke. Stay focused, stay hungry, get that value up. Oke, saya King Teddy, thank you.